ila aslil kalimah, yaitu kita harus memiliki kemampuan untuk mengembalikan suatu kata kepada asal kata itu sendiri. Itulah sorof ya. Itu namanya sorof. Ini pentingnya tuh di sana. Jadi setiap kalimat, setiap kata dalam bahasa Arab itu jumlahnya 3 huruf atau 4 huruf. Jika 3 huruf disebut sulasi, jika 4 huruf disebut rubai. Rubai. Itu. Adapun kalau lebih dari 3 atau lebih dari 4 huruf itu biasanya adalah sebutnya adalah musta'robah. Musta'robah yaitu adalah kata-kata yang asalnya bukan dari bahasa Arab, tapi kata dari asing. bahasa asing. Kemudian ditariklah menjadi bahasa Arab. Contohnya Ibrahim. Nah, Ibrahim itu bukan dari bahasa Arab. Ismail, makanya disebut dengan al-asma al-a'jamiyah, itu nama-nama asing. Nah, tapi kalau nama-nama kayak kita Rafi' misalnya, nah ini termasuk bahasa Arab, diambil dari kata rafa'a yarfa'. Asep misalnya, itu juga bisa dari kata bahasa Arab, misalnya asif. Asif itu artinya adalah orang yang kasihan. Makanya dalam bahasa Arab kalau misalnya lihat orang banyak masalah suka bilang asif jiddan. Oh, Asep lupa masalah, Asep. Asif jiddan itu kasihan sekali katanya. Asep. Asip. Berarti. Asif. Waduh, Pak Asep Mahbub banyak masalah. Asif itu ya. What a pity. Asif artinya kasihan sekali. Nah, intinya di sana. Nah, maka penting kita mengetahui apa sih tambahannya dari huruf asli itu, sehingga kita bisa mengambil arti yang tidak jauh dari asal kata itu sendiri. Nah, kemarin kita sudah bahas dengan tambahan satu huruf disebut dengan rubai, yaitu wazannya apa? Af'ala, kemudian fa'ala, kemudian apa? Fa'ala yufa'il. Kemudian khumasi juga kita sudah ambil kemarin, alhamdulillah. Apa aja? Di antaranya infa'ala, yanfa'ilu, taghayya, tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ala, yatafa'alu. Jadi setiap ada tambahan kata itu menunjukkan ada perubahan arti. Kalau pingin tahu artinya setiap perubahan itu, nah ada di buku ini nih. Kalau pingin lengkap, namanya kitab Al-Kafi. Ini semuanya dijelasin makna asiriyah. Ada maksudnya rahasia-rahasia dari ilmu sorf sendiri. Ketika tambah satu huruf berarti artinya apa? Ketika nambah 2 huruf artinya apa? 3 huruf artinya apa? Gimana? Al-Muyasan itu nahu. Kalau Al-Kafi ini khusus untuk sorf. Jadi sorof sama nahu itu bagaikan ayah dan ibu, itu yang tidak bisa lepas keduanya, sehingga lahirlah produk dari keduanya. Ketika nahu sorof digunakan dengan produk-produk yang ada, maka akan terciptalah suatu keluarga yang sakinah. Jadi bisa dipahami jumlahnya, sempurna dibacanya, bisa dipahami. Coba kita lihat yang tadi kita baca mufradat halaman 122. Tasorrofa yatasarrofu. Lihat ada berapa huruf itu? Ta, son, ro, fa. Jika 5. ada tasdid itu berarti 2 ya. 2 jadi 5. 5. Asal katanya apa kira-kira? Sorof. Sorofa. Nah, itu dalam ilmu sorof itu yang harus kita tahu, itu asalnya adalah kita bisa. Berarti sulasi majidai nya kembalinya karena 3 huruf. 3 huruf itu. Sorofa artinya apa? Memalingkan. Kalau tasorofa di sini bereaksi, tapi bisa berarti pura-pura berpaling. Oh, malu karenanya. Pura-pura berpaling. Pura-pura tuh malu kucing atau Dia tidak berpaling sebenarnya, tapi pura-pura.
kayak ngantep, sebenarnya tuh ngantep. Kayak kita misalnya Sama anak kecil ya. nih, pingin jajan, bukannya kita apa, gak kasihan, kita kasihan, tapi cara kita berpaling seolah-olah gak peduli padahal kita peduli. Nah, ketemu wazan tafa'ala itu diantaranya adalah ditajhil, pura-pura bodoh, pura-pura gak tahu. Api. Api-api lah, itu pura-pura. Nah, kita sorot Pak. Kemudian tasawwaro, asal ada berapa huruf? Tasawwar. 5. Ta, sod, waw, waw, ro. Asalnya apa? Sawaro. Apa artinya sawaro? Sawaro itu artinya adalah menggambar. Sawaro. Menggambarkan ditambah tasyin sawwaro yusawwiru. Nah, tasawwaro artinya membayangkan. Kenapa? Karena sesuatu kalau sudah tergambar bahkan terbayang. Gitu. Nah, gitu. Jadi diambil ke asal katanya. Kemudian banyak lah ya, sampai di sini banyak tambah-tambahannya. Tapi yang kita akan fokus sekarang adalah karena kemarin sudah beres rubai, kemudian khumasi, inilah yang terakhir di fulasi, yaitu adalah tambahannya 3 huruf. Kalau 3 huruf disebutnya fulasi, kalau 6 huruf disebutnya sudasi. Hadisnya. Nah, ini semua dari awal sampai sini ini disebutnya adalah as-sudasi. Imam Sudais. Nah, ya. Kemarin kita sudah kasih kode nih, tapi gak dijeberkan. Cuma ini yang paling banyak, maka saya kasih di sini artinya. Kalau menggunakan wazan ista, nah awalnya alif, sin dan ta. Awalnya alif, sin dan ta. Ini biasanya artinya adalah satu, paling banyak digunakan artinya adalah ja'ala, menjadi. Yang kedua artinya adalah tolaba, meminta. Itu ya, ja'ala atau tolaba. Nah, jadi kalau ada wazan istaf'ala, jadi di awalnya ada kata ista, nah maka itu biasanya artinya ja'ala atau tolaba. Istaf'ala asalnya dari asal kata apa? Fa'ala. Nah, fa'ala. Para ikhwan yang di luar bisa dibuka di halaman halaman 26. Halaman 26. Halaman 26. Coba ikuti ya, saya baca dulu nih. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Mustaf'ilun mustaf'alun. Mustaf'ilun mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il. Istaf'il la tastaf'il. Nah, sana itu sampai berapa? Sampai ke fi'lun nahi ya di sana. Iya. Gitu. Ingat, di rubai, humasi, sudasi, isim zaman, isim makan, semuanya sama seperti maf'ul. Berarti apa? Mustaf'alun. Jadi kalau dipanjangkan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, mustaf'ilun mustaf'alun, istaf'il la tastaf'il, mustaf'alun mustaf'alun. Itu
Ya, kalau misalnya mau tambah lagi dengan madhi dan mudhari majhul lain, majhulnya tinggal nanti ada kaidahnya, yaitu jadi ustuf'ila yustaf'an. Nah, sana ya. Cuma enggak apa-apa dipahamkan sampai la tastaf'il aja dulu. Nah, yang kita bahas istaf'ala yastaf'ilu itu artinya adalah fi'il tsulats. Kalau misalnya ada kata dalam bahasa Arab di awal dari kata ista, totalnya semua 6 huruf, itu artinya bisa ja'ala menjadi atau tolaba, artinya meminta. Tuh ya. Nah, saya ulangi, yang paling penting dalam ilmu sorof dalam bahasa Arab adalah raddul kalimah ila asli kalimah, yaitu kita memiliki kemampuan mengembalikan kalimat kepada asal kalimatnya. Asal kalimatnya ini apa sih? Nah, gitu ya. Nah, istaf'ala asalnya adalah kata fa'ala. Apa artinya fa'ala? Melakukan. Telah melakukan. Telah melakukan. Kemudian berubah ditambah 3 huruf menjadi istaf'ala. Artinya meminta untuk apa? Meminta untuk melakukan. Istaf'il. Mintalah dia untuk melakukan. Banyak ya dalam Al-Quran khususnya menggunakan kata ista. Contohnya apa? Istaghfaro. Mintalah ampun. Nah, asal katanya istighfar, asal katanya apa? Ghafaro. Apa artinya ghafaro? Memaafkan, mengampuni, ghafaro. Kemudian ditambah 3 huruf ista, jadi istaghfaro. Artinya jadi apa? Meminta ampun. Meminta maaf. Nah, makanya istighfar artinya adalah minta maaf, minta pengampunan. Ya. Kemudian apalagi? Ista'ana. Ista'ana yasta'inu. Nah. Ista'ana asal kata apa? Ana ya'un. Ya. Ana artinya adalah menolong. Ista'ana artinya adalah minta tolong. Minta tolong. Oke, nah itu dalam Al-Qur'an nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami meminta tolong kepadamu. Nah, jadi kalau menggunakan wazan ista, nah itu biasanya artinya adalah ja'ala atau talab. Isti'adah. Bisa ja'ala. Isti'adah. Meminta. Isti'adah min kalimat ista'adah. Nah, saya contoh nih. Ista'ada yasta'id min kalimat mana? Ada. Asluhu awwada. Artinya perlindungan, melindungi. Isti'adah. Makanya disebut ista'ada yasta'idu. Isti'adah artinya adalah meminta perlindungan. Isti'adah. Kalau isti'anah artinya meminta pertolongan. Kalau isti'adah artinya adalah meminta perlindungan. Asal katanya adalah awwada. Awwada yu'awwidhu. A'udzu. Makanya ada a'udzu. Kalimatnya ada ya'udzu. A'udzu billah. Artinya aku berlindung. Kalau minta perlindungan berarti ista'adha. Asta'idzu billah. Ya. Kalau tolaba contohnya apa? Contoh dalam Al-Quran, bahasa Arabnya hitam apa? Aswadun. Nah, Aswad. bahasa Arabnya hitam Aswad. aswadun. Nah, Iswada berarti ya minta. ya.
Asalnya dari kata sada atau sawada. Sawada. Nah, Aswadu pakai alif nih. ya. Aswad. Kalau nggak pakai alif, punya alif enggak? Enggak, senang. Cuma ini karena masdar ya. Versi jadinya. Nah, dari asal kata sawada ini keluarlah kata istaswada. Istaswada. Wada. Nah, istaswada. Nah, gitu ya. Istaswada Yastaswidu. yastaswidu. Nah. Ingat kalau misalnya di awalnya ada kata ista maka artinya jalan tolaba. Nah, kalau ke warna biasanya artinya jadi Menghitam. ja'ala. Ya Allah, menjadikan Menjadi hitam. istaswada artinya jadi apa? Menjadi Menjadi hitam. hitam. Menjadi hitam. Nah, dalam Al-Quran apa? Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuhu. wa taswaddu wujuh. Iswadda wa taswaddu wujuh. Itu ya. Taswaddu. Taswadda yaswid. Oh ya. Nah, asalnya dari asal kata sawada. Yauma taswaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya, betul. Dasar katanya adalah istaswada, artinya menjadi hitam. Nih, ada lagi di sini contohnya. Istahsana. Nah, istahsana. Asal katanya apa? Hasana. Hasana yahsunu. Apa artinya hasana yahsunu? Baik. Baik. Istahsana berarti Kebaikan. meminta Kebaikan. Ya. Oh, berarti tidak tolaba ya. Di mana tolaba? Nah, meminta kebaikan. Istahsin. Mintalah kebaikan darinya atau menganggapnya baik. Kemudian istakmala. Asal katanya apa? Istakmala. Dasar kata kamila yakmulu. Artinya sempurna. Istakmala artinya menjadi Sempurna. Nah, itu ya. Menjadi sempurna. Untuk meminta kesempurnaan. Hmm? Jadi bukan artinya meminta kesempurnaan. Bisa juga artinya meminta kesempurnaan atau menjadi kesempurnaan. Bisa jadi ja'ala, bisa jadi Tolaba. Makanya tergantung siapul kalam, tergantung alur pembicaraan itu. Jadi bisa arti itu difleksibelkan pada hakikat. Kemudian istahjaro, hajar. Apa artinya hajar? Batu. Batu. Istahjaro artinya apa? Istahjaro Jadikanlah batu. menjadi batu. Alimpunan. Tuh ya, misal istahjartuka artinya aku menjadikanmu batu. Itu ya. Kemudian istabdala, contohnya istabdala yastabdilu. Asal katanya apa? Badala yabdulu. Apa artinya badala yabdulu? Mengganti. Badil, mengganti. Istabdala artinya berarti Minta meminta Gantian. ganti. Atau minta Pergantian. Istabdil, minta ganti. Kalau nggak bisa istabdil, minta ganti, jangan diam. Kemudian istansoro, Minta pertolongan. asal katanya apa? Nasoro. Nasoro. Apa artinya nasoro? Menolong. Istansoro Minta pertolongan. meminta pertolongan. Kemudian
Istajaba. Nah, istajaba. Asal kata ajaba ijibu. Minta Artinya dipenuhi. apa? Menjawab, memenuhi. Ya. Istajaba artinya meminta Jawaban. Istajib. Nah, minta jawaban. Allahumma istajib. Makanya gitu. Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkan. Jawablah ya Allah. Aku minta jawab, minta jawaban. Istiqomah. Kemudian, nah istiqomah. Kalau istaqomah yastaqim. Asal katanya apa? Koma. Koma. Yakum. Artinya apa? Koma yakum. Berdiri. Berdiri. Istaqomah artinya apa? Minta berdiri. Minta tetap berdiri. Artinya apa? Istiqomah. Ulah kemana-mana cicing. Nah, diam di tempat, berdiri pada pendirianmu. Namanya istiqomah. Jangan berpindah-pindah. Istakbaro. Istakbaro. Apa istakbaro? Istak enan. Kaburo. Biasa kata apa? Kabir. Berat. Kabir. Jadikan Kaburo berat. ya buru. Artinya besar. Istakbaro artinya menjadi Besar. besar. Maksudnya apa? Sombong. Istakbaro. Ya, Manusia itu kecil tapi ada kan jadi istakbaro. Oh, asa panggagahna, panggedena. Nah, gitu. Dia merasa paling menjadi besar. Itu kata istakbaro, kata kabulo ya. Kemudian apalagi istafhama. Istafhim, istafhama, yastafhim. Asal katanya apa istafhama? Pahama. Fa Pahama. fahima. Pahima salah. Asal katanya fahima. Apa artinya fahima yafhamu? Paham. Faham. Mengerti. Minta Istafhama meminta pemahaman. meminta paham. Meminta paham. Istafhim min ustadika. Minta paham ke guru. Istafhim min abika. Minta paham ke ayahmu. Jadi kalau misalnya kita udah menjelaskan sesuatu tapi tetap aja murid kita gak paham. Baik, khalas akhi, istafhim min ustadika. Minta paham ke gurumu yang lain misalnya. Kemudian istakhroja. Minta keluar. Asal katanya apa? Khoroja. Khoroja. Artinya khoroja Keluar. Keluar. Istakhroja yastakhrij. Minta keluar. Minta keluar. Minta. Istakhrij. Minta Ukhruj. dia keluar. Nah, istakhriju, minta dia keluar. Gitu. Daripada kata akhriju, keluarkan dia. Oh, kan keras banget. Kalau pengen lembut, istakhriju. Itu teh buat perempuan atau laki-laki ya? Laki-laki. Kalau perempuan berarti mintanya gimana? Istakhriji. Oke. Tambah ya di akhir ya. Kalau perintah tinggal disukunkan di akhirnya. Itu konsepnya. Kalau perempuan tambah ya di akhir. Kemudian istashala. Asal katanya apa? Istashala. Coba. Hala. Istashala. Nah, sahula yashalu. Sahlan. Apa sih sahlan? Mudah. Mudah. Istashala artinya Kemudahan. menjadi Kemudahan. mudah. Jadi mudah. Bisa menjadi mudah atau bisa diartikan meminta kemudahan. Kemudahan. Istashil minallah, mintalah kemudahan dari Allah. Allahu Akbar. Istashil min abi, mintalah kemudahan Ya Allah, dari ayah. Ayahmu. Asalnya kata apa? Sahula yashalu. Sahlan. Orang kalau yang mempermudah namanya sahil. Orang yang merasa mudah namanya sahil. Yang dimudahkan mashul. Itu ya. Kemudian istakroha. Sahih. Asal kata kariha yakrohu artinya membenci, menjelekkan. Gitu ya. Kalau istakroha artinya apa? Menjadi benci. Gitu ya. Atau bisa menganggap jelek atau menjadi jelek. Artinya menganggap jelek. Ya. Nah, kemudian istahza'a. Istahza'a asal katanya apa? Ya. Haza'a. Aja. Haza'a yahza'u. Nah, dalam Al-Qur'an apa?
beda ya, ada huzwa, ada apa namanya, lamaza yalmazu, yang Al-Quran hamaza yahmazu. Kalau lamaza itu biasanya apa, menghina, sekitar menghina. Tapi kalau misalnya huzwa itu yang serikeun bahasa kita. Jadi lihat orang melakukan sesuatu bisa serikeun. Pelecehan. Yastahzi'un, pelecehan. Kalau bahasanya orang-orang. Kemudian apalagi ada kata Istanfiru. Nah, istikhara. Oh, minta. Kalimat istakhara yastakhir. Istakhara min kalimat khara yakhir. Khiyaran. Artinya khara yakhiru artinya memilih. Maka istikhara artinya meminta Dipilihkan. pilihan. Ya Allah, Pilihan. saya minta pilihan mana yang terbaik. Istikhara. Istikhara ya Allah. Istikhara. Udah istiqomah. Istimbat gimana istimbat? Istambata. Istambata yastambitu. Min kalimah apa? Nabata yanbutu. Artinya mengeluarkan. Maka nama istimbat artinya adalah meminta keluar. Istimbat. Makanya disebutkan istimbat min hadil ayat. Nah, paham yang bisa kita keluarkan dari ayat ini. Jadi keluar suatu keputusan dari apa? Dari memahami suatu ayat ini. Kira-kira faedah apa nih yang bisa kita ambil dari suatu hadis? Contohnya misalnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu lid dunya yusibuha wa imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Kemudian kita bilang nastambitu min hadzal hadits. Maka diartikannya apa? Kita mengistimbat, artinya apa? Kita mengeluarkan. Nah, kita mengeluarkan atau meminta dikeluarkan faedah dari hadis ini. Maka sesuatu yang keluar faedah hadis ini diantaranya adalah apa? Poin-poinnya. Misalnya, niat itu harus karena Allah. Niat itu dilakukan pekerjaan, niatnya harus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini istambato. Kalimat nabato itu artinya keluar. Jadi meminta keluar. Nah, istisqa. Istighosa. Istisqa bukan istasqa yastasqi. Dari asal kata apa? Istasqa. Istasqa. Nah, kedua ayat sako. Sako yasqi artinya menyiram. Menyiram itu mengeluarkan air. Makanya istisqa artinya adalah meminta dikeluarkan air. Alias bahasa kita meminta hujan. Nah, istamroba. Nah, asal kata apa? Goruba ya goruba. Apa artinya goruba ya goruba? Asing. Nah, apa artinya istighoroba berarti? Menjadi asing. Oh, menjadi asing. Meminta asing. Asingkan berarti mustagro. Istighosa bahasa kata gota ya gitu. Artinya meminta tolong. Makanya istighotha artinya meminta tolong. Gota ya gitu artinya menolong. Istighosa artinya meminta tolong. Jadi pokoknya kalau ada kata ista, nah udah terbayang dalam pikiran itu. Ini
pasti artinya ja'ala atau meminta. Cuma kita perlu mengembalikan ini asal katanya apa nih? Setelah itu istighfar, oh asal katanya berarti ghafar. Istarhama asal katanya berarti rohima. Apa artinya rohima? Menyayangi. Maka istarhama artinya apa? Meminta disayangi. sayang. Minta disayang. Menjadi disayang. Nah, itu menjadi Disayang. kesayangan ya. Banyak lah ya dalam Al-Quran, kayak ada istauqada naro. Ini apa? Misal kata wukud, waqada yakin, artinya adalah menyalakan. Istauqada artinya meminta menyala, artinya ya menyalakan sama, atau menjadi menyala. Itu ya. Nah itu istiroha. Nah istaroha yastarihu, istiroha asal kata apa? Roha yaruhu rih, artinya Angin. angin. Istirahat. Artinya bukan hanya angin, diantaranya adalah berhenti sejenak atau istirahat bahasa kita. Maka istiroha artinya adalah meminta istirahat. Sebenarnya roha yaruhu artinya adalah tenang. Meminta tenang. Gitu. Maka istirahat artinya meminta ketenangan. Maka disebutnya istirahat. Tujuan itu apa? Supaya tenang dulu gitu kondisi. Istirahat itu istirahat. Tenang. Makanya disebut dengan ruh dari sana. Roha yaruhu ruh. Roha ya ruhu ruh. Mari kita isoma. Istirahat, sholat dan makan. Ruh. Kalau ruh artinya apa? Roha yaruhu bisa artinya juga pergi. Maka disebut ruh, artinya sesuatu yang pergi. Dia memiliki sifat akan pergi dari badan kita. Dia salah kata pun keluar yang namanya mirwahah. Kata roha yaruhu atau rawaha yaruhu, mirwahah artinya adalah alat yang mengeluarkan angin, disebut kipas Kipas angin. angin. Mirwaha. Hah? Isti'adah tadi Minta ada. perlindungan. Ada awad artinya melindungi. Maka ista'ada yasta'in isti'adah artinya meminta Perlindungan. Nah gitu ya Pak Iwan. Jadi untuk menambah kita satu huruf Itu kapan? Berarti anu nanti kembali nama ke anu awalnya karena tilu hurufnya. Sulasi majid. Masya Allah, tidak terasa sudah 4 menit. Satu pertemuan lagi beres insyaallah. Langsung percakapan, gunakan bahasa Arab. Dia bertemu kaifa halu ya akhi.